Halo Sobat Tekno, ketemu lagi dengan gua Yuda Pratomo di sini. Gimana kabar kalian? Semoga tetap sehat dan kuat menghadapi pandemi yang belum kelar ini ya. Hari ini gua mau unboxing sekalian hands on dikit satu HP terbaru. HP ini adalah yang pertama pakai Snapdragon 732G. Nah, dari chipsetnya aja udah ketahuan nih, ini HP masuk ke kelas menengah alias middle range. Tapi fitur dan harganya bisa bikin HP merek lain nyerah. Dia adalah Poco X3 NFC. Oke, di depan gua udah ada kotak kemasan Poco X3 NFC. Seperti biasa, kotak kemasan Poco ini didominasi warna hitam dengan tulisan berwarna kuning atau emas. Di bagian atas ada tulisan Poco, kemudian di bagian tengah ini gede banget ada tulisan X3 dan di bawahnya ada tulisan kecil NFC. Ini gue sebenarnya nggak begitu ngerti sih kenapa Poco pakai embel-embel NFC segala. Apakah cuma penegasan aja atau dengan tulisan NFC ini bakal jadi istimewa? Nggak tahu juga sih ya. Soalnya kalau menurut gue pribadi, handphone mid range atau high end itu udah emang selayaknya ada NFC, jadi nggak begitu istimewa lagi lah. Kemudian coba kita lihat ke bagian samping, sama aja ada tulisan Poco X3 NFC. Di bagian belakang seperti biasa ada lembar spesifikasi. Oke, kita langsung lihat aja isinya apa aja. Tada, ada surat cinta dari Mas Alvin C. Nah, Mas Alvin ini akhir-akhir ini mulai rajin ya ngirim-ngirim ucapan ke pembeli Xiaomi, mungkin supaya lebih dekat juga dengan pengguna. Selain surat cinta, ada kotak kuning dengan tulisan Poco. Coba kita buka ya, siapa tahu isinya angpau dari Mas Alvin. Oh, ternyata bukan. Isinya adalah buku petunjuk dan softcase transparan. Lumayan, nggak usah beli softcase lagi ya. Ya ngirit 100 ribuan lah. Oh ya, ada SIM card ejector juga. Nyangkut nih di sebelah sini. Kemudian ada HP-nya tentu saja. Masih dilapisi dengan plastik pelindung dengan tulisan spesifikasi. Nah, unit yang gua pegang ini warnanya biru. Kalau kata Xiaomi sih ini namanya Cobalt Blue. Selain Cobalt Blue ada satu warna lagi abu-abu, sebutannya itu Shadow Grey. Kalau gue pribadi sih waktu lihat di acara peluncuran itu gue lebih suka dengan warna yang abu-abu, lebih sangar aja sih kelihatannya. Tapi kalau dilihat-lihat yang biru ini cakep juga sih. Oke, kita taruh dulu HP-nya. Kemudian ada kepala charger, nggak dihilangin kayak merek yang itu ya. Kepala charger masih ada. Nah, charger ini mendukung fast charging dengan daya sebesar 33 watt. Lumayan gede juga. Kemudian ada kabel USB Type-C. Nah, itu dia isi kotak kemasan dari Poco X3 NFC. Sekarang kita buka HP-nya. Poco X3 NFC ini punya layar seluas 6,67 inci. Panelnya IPS dengan resolusi Full HD Plus 2400 x 1080 pixel. Layar ini punya refresh rate 120 Hz dan touch sampling 240 Hz. Dengan angka refresh rate tersebut, pergerakan gambar yang ditampilkan di layar akan terlihat lebih mulus. Nah, ini berguna buat kalian yang doyan main game atau nonton film. Dengan layar 6,67 inci ini ya sebenarnya masih enak digenggam handphone ini, tapi bukan untuk pemakaian satu tangan ya. Layar seluas ini enaknya digenggam dengan dua tangan. Di bagian tengah atas terdapat satu kamera selfie dengan resolusi 20 megapiksel. Nah, kamera ini bukaannya 2,2, ditaruh dalam sebuah punch hole alias lubang. Desain layar seperti ini sebenarnya udah banyak ditemukan di ponsel-ponsel kelas atas ya. Salah satunya adalah Galaxy S20 series yang pakai punch hole juga. Kita beralih ke sisi kanan, ada tombol volume up and down dan tombol power yang merangkap sebagai pemindai sidik jari.
Kemudian di bagian bawah ada speaker, lubang mikrofon, USB Type-C, dan jack audio 3,5 mm. Ini yang gue suka nih. Kita beralih ke sisi lain, ada laci untuk slot nano SIM. Kita coba buka ya. Slot ini ternyata hybrid, jadi pengguna harus milih mau pakai dual SIM atau satu SIM dengan memori eksternal, nano SIM ya. Sekarang kita beralih ke bagian belakang. Bagian belakangnya terbuat dari plastik polikarbonat yang kelihatannya kayak kaca ya, mengilat gini. Bahan plastik yang mengilat kayak kaca ini justru bikin sidik jari gampang nempel dan berbekas. Tapi ya solusinya gampang aja sih, tinggal pakai soft case. Toh di kotak pembelian pun udah dikasih kan. Selain itu di bagian belakang ini ada tulisan Poco, gede banget. Ini entah Poco ingin lebih eksis atau gimana ya. Tapi ya kalau menurut gua tulisan Poco yang segede gini malah bikin kadar cakepnya itu berkurang. Oke, ngomongin soal kamera, desain kamera Poco X3 NFC ini juga kelihatan beda dari handphone lain. Modulnya kelihatan lebih menonjol dan bentuknya juga unik. Poco X3 NFC ini punya 4 kamera belakang, yaitu kamera utama 64 megapiksel, sensor Sony IMX682, kemudian kamera ultrawide 13 megapiksel, kamera makro 2 megapiksel, dan depth sensor 2 megapiksel. Nah, ini adalah menu kamera Poco X3 NFC. Kita lihat, ada beberapa menu, yaitu foto, video, dan Pro. Nah, ini yang gue seneng nih, kalau ada mode Pro kayak gini. Jadi kita bisa lebih leluasa mengatur settingan-settingan saat mengambil gambar. Kemudian ada portrait untuk bikin foto bokeh. Ada juga beberapa menu lain seperti filter, mode malam, hingga slow motion. Ini dia hasil jepretannya. Untuk video, Poco X3 NFC ini bisa digunakan untuk merekam gambar 1080p dengan 30 fps atau 60 fps. Nah, maksimumnya itu di 4K 30 fps. Oh ya, kamera utama Poco X3 NFC ini dilengkapi dengan ACE, jadi ketika kita merekam gambar bisa lebih stabil. Kita beralih ke sistem operasi. Poco X3 NFC ini dibekali dengan Android 10 dengan antarmuka MIUI 12. Kemudian sesuai dengan namanya, Poco X3 ini punya NFC. Fitur ini simple tapi penting banget sih menurut gua. Pakai NFC ini kita bisa ngisi e-money nggak pakai ribet. Mantap kan? Kemudian untuk urusan chipset, seperti gua bilang sebelumnya, Poco X3 NFC ini menggunakan Snapdragon 732G. Chipset ini emang dibuat khusus untuk kebutuhan gaming. Snapdragon 732G ini adalah peningkatan dari 730G yang juga banyak dipakai di handphone middle range juga. 732G dan 730G sebenarnya pakai CPU yang sama, yaitu Kryo 470 dan GPU Adreno 618. Yang beda di antara keduanya adalah clock speednya. Snapdragon 732G ini mencapai 2,3 GHz, sementara Snapdragon 730G clock speednya mentok di 2,2 GHz. Kemudian kapasitas baterai ponsel ini adalah 5160 mAh dengan fast charging 33 Watt. Kapasitas ini cukup banget untuk aktivitas harian. Oh ya, demi memberikan pengalaman gaming yang optimal, Xiaomi juga membekali Poco X3 NFC ini dengan sistem pendingin Liquid Cool 1.0. Sistem pendingin ini katanya bisa menjaga suhu ponsel tetap stabil dan mencegah overheat. Selain itu, ada juga teknologi Game Turbo 3.0 yang bisa meningkatkan performa ponsel ketika digunakan untuk bermain game. Di Indonesia, Poco X3 NFC juga hadir dalam 2 varian RAM dan penyimpanan, yaitu RAM-nya 6GB dengan penyimpanan 64GB dan RAM 8GB dengan penyimpanan 128GB. Untuk harga, Poco X3 NFC untuk yang varian 6GB 64GB dibanderol dengan harga 3,2 juta. Sedangkan untuk varian RAM 8GB dan penyimpanan 128GB dibanderol dengan harga 3,5 juta. Nah, gimana nih menurut kalian?
Keren nggak Poco X3 NFC ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa klik like dan subscribe. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.